Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasi Pratiwi, NIM 17304039, semester 6. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum basis data saya yang diampu oleh dosen Bapak Arif Hidayat, MKom. Yang pertama-tama yaitu kita membuat database dengan perintah create database dan nama database. Di sini saya menggunakan nama database Tokoku. Kemudian kita jalankan dengan cara menekan Ctrl plus Enter. Untuk melihat hasilnya sukses atau tidak, yaitu kita lihat di bawah pojok kiri di sini ya. Setelah itu kita memanggil database ke dalam MySQL browser dengan menggunakan perintah use dan nama Tokoku. Kemudian kita jalankan. Setelah sukses, yaitu kita membuat tabel member dengan menggunakan perintah create table member yang isinya yaitu ID member, nama, kemudian tanggal lahir. Untuk ID member kita menggunakan perintah primary key. Perintah primary key ini merupakan istilah yang sering kita sebut sebagai kunci utama pada file tertentu di dalam sebuah tabel yang menjadi acuan yang dapat dipakai untuk mendefinisikan suatu baris data. Kemudian kita jalankan. Setelah sukses, yaitu kita memasukkan isi tabel member dengan menggunakan perintah insert into. Isi dari tabel member ini sudah ditentukan oleh Bapak Arif Hidayat. Kemudian kita jalankan. Selanjutnya, untuk melihat isi tabel member, kita gunakan perintah select from member. Setelah itu kita jalankan. Isi dari tabel member tadi sudah muncul. Kita lihat apakah sudah benar, sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita lanjut membuat tabel barang yang isinya ID barang, nama barang, harga, stok merek. ID barang menggunakan primary key. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita memasukkan isi tabel barang. Setelah sukses, kita lihat isi tabelnya. Sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita lanjut membuat tabel karyawan. Tabel karyawan isinya yaitu ID karyawan, nama-nama, dan username serta password. Kita jalankan. Setelah itu kita memasukkan isi dari tabel karyawan. Kemudian kita lihat isi dari tabel karyawan tersebut. Setelah sesuai, kita lanjut membuat tabel supplier yang isinya yaitu ID supplier, nama supplier, serta alamat. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita memasukkan isi tabel supplier. Kemudian kita jalankan. Selanjutnya yaitu melihat isi dari tabel supplier tersebut. Setelah itu kita membuat tabel penjualan yang isinya yaitu nomor nota, tanggal penjualan, kemudian total, ID member, ID barang, serta ID karyawan. Kenapa menggunakan forEke? Karena forEke ini adalah sebuah kolom atau file yang berfungsi sebagai kunci tamu, di mana kunci ini akan kita gunakan untuk relasi antar tabel. Misalnya ID member itu berhubungan dengan tabel member. Kemudian ID barang berhubungan dengan tabel barang, dan ID karyawan berhubungan dengan tabel karyawan. Setelah itu kita jalankan. Setelah kita jalankan, kita memasukkan isi dari tabel penjualan.
Setelah itu kita lihat isi dari tabel penjualan tersebut. Setelah itu kita membuat tabel pembelian yang isinya yaitu nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Ini sama seperti tabel penjualan, yaitu menggunakan 4AK. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita memasukkan isi dari tabel pembelian. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita lihat isi tabel pembelian. Setelah itu yaitu untuk menampilkan sebuah jumlah member yang terdapat dalam kasus ini, yaitu dengan menggunakan perintah select count nama from member. Setelah itu kita jalankan, yaitu 5. Untuk menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya, yaitu dengan menggunakan perintah inner join. Inner join ini digunakan untuk menghasilkan baris data dengan cara menggabungkan dua tabel atau lebih menggunakan pasangan data yang match pada masing-masing tabel. Perintah ini sama dengan perintah join yang sering digunakan. Kemudian kita jalankan, yaitu hasilnya adalah 10. Setelah itu untuk menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian, yaitu sama menggunakan perintah inner join. Perintahnya select supplier, nama supplier, count pembelian, ID supplier, from pembelian, inner join supplier, on pembelian, ID supplier, sama dengan supplier, ID supplier, group by supplier, ID supplier, order by count, pembelian, ID supplier. Kemudian kita jalankan, yaitu hasilnya nama supplier Charlie, pembeliannya 1, Dono, pembelian 1, Agus, pembelian 1, Bagas, pembelian 1. Kemudian untuk menampilkan total jumlah barang yang dijual, yaitu menggunakan perintah select sum total from penjualan. Kemudian kita jalankan, yaitu hasilnya 17. Setelah itu untuk menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7, yaitu dengan perintah select barang, nama barang, pembelian, jumlah barang, from pembelian, inner join, barang on, barang, ID barang sama dengan pembelian, ID barang, and pembelian, jumlah barang, between 3 and 7. Kegunaan dari between ini adalah untuk menentukan jangkauan pencarian. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah kemeja, nama barangnya kemeja, jumlah barangnya 4, tas jumlah barangnya 5, dan tas lagi jumlah barangnya 3. Kemudian untuk menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari 1 sampai 5, yaitu dengan perintah select barang, nama barang, pembelian jumlah barang, from pembelian, inner join barang, on barang, ID barang pembelian, ID barang, and pembelian jumlah barang kurang dari 5. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah nama barang kemeja jumlahnya 4, tas jumlahnya 5, dan tas jumlahnya 3. Kemudian menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli dilihat dari jumlahnya, yaitu perintahnya select barang, nama barang, pembelian jumlah barang, from pembelian, inner join barang, on barang, ID barang sama dengan pembelian, ID barang, order by, pembelian jumlah barang, as limit. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah nama barang tas, jumlah barangnya 3. Kemudian menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier atau pembelian yang mempunyai kode sub 001. Perintahnya yaitu select barang, nama barang, sum pembelian jumlah barang,
supplier, nama supplier, from pembelian, inner join barang, inner join supplier, on barang ID, sama dengan pembelian ID barang, and pembelian ID supplier sama dengan supplier ID supplier, where supplier ID supplier sama dengan sub 0001. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah nama barang topi, kemudian jumlah pembelian barang 10, kemudian nama suppliernya Agus. Setelah itu, untuk menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan dengan kode karyawan 001, yaitu menggunakan perintah select member, nama barang penjualan, jumlah barang from penjualan, inner join barang, inner join member, on barang ID, barang penjualan, ID barang, and penjualan, ID member sama dengan member, ID member, where penjualan, ID karyawan sama dengan karyawan 0001. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah nama Joshua, nama barang sepatu, jumlah barang yaitu 3. Kemudian untuk menampilkan transaksi penjualan yang terdiri dari nama barang, jumlah nama karyawan yang melayani, yang mana transaksi sama dengan tanggal 25 bulan 10 2014 dengan perintah select barang, nama barang, penjualan total, karyawan, nama from penjualan, inner join barang, inner join karyawan, on barang, ID barang sama dengan penjualan ID barang, and penjualan ID karyawan sama dengan karyawan ID karyawan, where penjualan, tanggal penjualan sama dengan 2014 10 25. Kemudian kita jalankan, hasilnya adalah nama barangnya tas, totalnya 4, nama pembelinya yaitu Yoko, nama karyawan maksudnya yaitu Yoko. Sekian hasil dari presentasi praktikum basis data saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.